Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia akan memaparkan tentang sistem perekonomian Indonesia dan global. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Marhaban Ibnu Abdillah, yang kedua saya sendiri Rani Aulia Gustian, yang ketiga Atika Fatmawati, yang keempat Vina Nur Intan, dan yang terakhir Evander William Kailola. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem perekonomian Indonesia dan global. Nah, yang pertama itu ada sistem perekonomian kapitalisme, yang kedua sistem perekonomian sosialisme, dan yang ketiga sistem perekonomian campuran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada pengertian sistem perekonomian kapitalisme. Kapitalisme adalah paham yang mengganggukan, yang mengagungkan proses meraih keuntungan dan mengakumulasi keuntungan dalam modal secara terus-menerus atau bersifat individual. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Sejarah sistem perekonomian kapitalisme. Asal-usul kapitalisme sendiri adalah berasal dari pemikiran Adam Smith, lalu bukunya yang berjudul Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776. Di dalam buku tersebut dituliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberikan kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem perekonomian kapitalisme. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, hak milik perseorangan diakui. Yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kebebasan ekonomi. Yang keempat, bebas berkompetisi. Yang kelima, harga sebagai penentu. Next. Selanjutnya ada kelebihan sistem perekonomian kapitalisme. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi kapitalisme adalah masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Yang kedua, dikutip dari laman Investopedia, sistem ekonomi kapitalis membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran masyarakat. Kekurangan sistem perekonomian kapitalisme. Sementara kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Dalam persaingan yang mengarah pasar yang tidak sehat dalam sistem ekonomi kapitalis, seringkali menciptakan iklim monopoli pasar. Karena berorientasi keuntungan besar, timbul masalah lain seperti upah rendah pekerja. Kemudian ada pengertian sistem perekonomian sosialisme. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menguntungkan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada sejarah sistem perekonomian sosialis. Sejarah sistem ekonomi sosialis bermula sebagai oposisi atau perlawanan dari sistem ekonomi liberal dan kapitalisme. Di bawah sistem ekonomi kapitalis selama akhir abad 18 hingga abad 19, banyak negara di Eropa yang mengalami pertumbuhan industri dan mencetak pertumbuhan ekonomi yang cemerlang. Ciri-ciri sistem perekonomian sosialis. Yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat.
Kemudian semua alat produksi dikuasai oleh negara. Kemudian produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang terakhir, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Selanjutnya. Baik, di sini ada kelebihan sistem perekonomian sosialis. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Dan yang terakhir, mudah melakukan pengendalian harga. Next. Di sini ada kekurangan sistem perekonomian sosialis. Yang pertama yaitu hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Dan yang terakhir, tidak terdapat kebebasan individu. Baik, di sini ada pengertian sistem perekonomian campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional. Next. Sejarah sistem perekonomian campuran. Mengenai ekonomi campuran, mulai muncul sejak terjadinya pertengkaran antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Perbedaan yang besar di antara keduanya macam sistem ekonomi ini memunculkan pemikiran ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi yang dianggap terbaik dari keduanya. Anggapan baik yang diambil merupakan unsur ekonomi yang bersifat dapat digunakan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah setiap waktu. Sistem ekonomi campuran kemudian tidak menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ekonomi liberal maupun ekonomi sosialis. Sistem ekonomi campuran kemudian banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang. Next. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem perekonomian campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang paling menonjol adalah adanya interaksi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Negara atau pemerintah bertindak sebagai pengawas, membuat regulasi, dan pengendalian kegiatan ekonomi. Next. Selanjutnya ada kelebihan sistem perekonomian campuran. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan diberikan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Kedua, memberikan keuntungan kepada pihak penghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Yang ketiga, mendorong terjadinya sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien, kreatif, dan terjangkau. Keempat, para produsen yang paling inovatif dan kreatif akan mendapatkan banyak alokasi modal. Yang kelima, meminimalisir adanya kerugian yang berasal dari mekanisme ekonomi pasar. Dan yang terakhir, perkembangan ekonomi suatu negara cenderung akan bergerak lebih cepat. Kekurangan sistem perekonomian campuran. Sistem ekonomi campuran juga dapat menanggung semua kerugian dari jenis ekonomi lainnya, tergantung pada karakteristik mana yang ditekankan oleh sistem ekonomi campuran. Misalnya, jika pasar memiliki terlalu banyak kebebasan, ia dapat meninggalkan anggota masyarakat yang kurang kompetitif tanpa dukungan pemerintah. Yang kedua, perencanaan pusat industri pemerintah juga bisa menimbulkan masalah. Industri pertahanan bisa menjadi sistem monopoli atau oligarki yang disubsidi pemerintah. Itu bisa meningkatkan utang negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada contoh kasus dan upaya yang dilakukan. Akhir-akhir ini ada kenaikan minyak goreng. Kementerian Perdagangan mencatat kenaikan harga 7 barang pokok pada awal 2022, yakni gula, minyak goreng, kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, hingga bawang merah putih
Konon, berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan per 20 Januari, harga gula sudah mencapai 14.000 per kilogram atau naik 6,06% dari posisi bulan lalu. Selain itu, minyak goreng kemasan sederhana tercatat naik 3,26% menjadi 19.000 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan premium menjadi 20.800 per liter atau naik 4% dari posisi akhir tahun lalu. Upaya yang dilakukan pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi satu harga sebesar 14.000 yang akan didistribusikan ke retail modern dan pasar tradisional sejak Rabu 19 Januari 2022. Pemasok minyak goreng seharga 14.000 per liter akan mencapai 250 juta liter per bulan selama 6 bulan atau setara dengan 1,2 miliar liter. Persediaan minyak goreng 14.000 per liter ditempuh pemerintah dengan menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Minyak goreng akan dipasarkan dalam kemasan sederhana dengan alokasi anggaran sebesar 3,6 triliun yang berasal dari dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah juga melakukan Kementerian Perdagangan melalui mewajibkan para eksportir produk minyak sawit mentah atau crude palm oil yang turunannya untuk memasok produk ke pasar dalam negeri melalui mekanisme DOM dengan harga khusus atau DPO per Kamis 27 bulan Januari 2022. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan pasokan dan harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Next. Baik, selanjutnya ada hubungan sistem ekonomi dengan politik. Di sini benang merah hubungan antara sistem ekonomi dengan sistem politik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada liberalisme dengan komunisme, konteksnya adalah ideologi politik. Yang kedua demokrasi dengan otokrasi, konteksnya adalah rezim pemerintahan. Yang ketiga ada egalitarianisme dengan etatisme, konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan. Lalu selanjutnya desentralisme dengan sentralisme, konteksnya adalah struktur birokrasi. Lalu ada kapitalisme dengan sosialisme, konteksnya adalah ideologi ekonomi. Lalu yang terakhir mekanisme pasar dengan perencanaan terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi. Di sini ada sistem ekonomi suatu negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di negara lain berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yaitu sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi, lalu keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Lalu ada kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap.